Anies tampar muka sendiri saat bicara soal kritik. Anies Baswedan memang hebat. Dia hebat dalam menyampaikan teori dan gagasan. Kali ini, dia berteori soal kritik. Seperti biasa, dia menonjolkan dirinya sendiri tanpa melihat fakta yang sebenarnya. Sepertinya, dia tidak sadar dengan menampar mukanya sendiri. Itulah yang tersaji dalam podcast Anies bersama Imam Priyono dan Hendry Satrio yang disiarkan di kanal YouTube R66 Newlytics. Anies diundang dalam program perdana kanal ini yang diberi judul Berita dan Telisik. Tulisan ini hanya akan membahas soal jawaban Anies ketika ditanya soal penolakan kedatangan dirinya. Awalnya, Anies menjawab bahwa hal itu adalah normal, biasa saja. Dalam berpolitik, tidak ada 100% sependapat. Pasti ada yang tidak sependapat, tetapi pasti juga ada yang sependapat. Sampai di sini, saya merasa jawaban Anies masih baik-baik saja. Memang begitulah adanya dalam dunia politik. Hampir mustahil untuk membuat seluruh orang sependapat. Anies tidak salah dalam hal ini, karena memang demikianlah adanya. Yang menjadi masalah adalah saat dia mulai bercerita tentang pengalamannya di Jakarta. Bayangkan coba nih, kami mengelola di Jakarta nih, dikritik. Kan kalau dikritik harus jawab iya kan? Berarti tim kita harus beri penjelasan. Penjelasan A, penjelasan B. Terus yang diuntungkan dari penjelasan itu siapa? Pengkritik? Bukan, publik. Sekarang publik nih. Misal nih ya, ada sebuah kebijakan kemudian dikritik. Manfaatnya apa? Tujuannya apa coba? Terus dijelasin dong. Terus dijawab lagi. Dijawab lagi. Jawab lagi. Itu publik. Mendapatkan public education for free, kata Anies seperti dikutip dari detik.com yang menyarankan isi podcast tersebut. Apakah pernyataan Anies itu salah? Tentu saja tidak. Yang dikatakan Anies itu benar. Yang menjadi masalah adalah pernyataan itu tidak sesuai fakta. Apakah kritikan yang dialamatkan kepada kebijakan Anies lalu dibalas dengan penjelasan? Jawabannya adalah tidak. Kritik lebih banyak didiamkan tanpa ada penjelasan. Dan Anies terus lanjut dengan kebijakannya. Ambil contoh soal normalisasi sungai. Sejak awal, Anies sudah terlihat enggan untuk melaksanakan normalisasi sungai. Dia lalu membuat istilah baru, yaitu naturalisasi sungai. Konsepnya seperti apa? Pelaksanaannya seperti apa? Tidak pernah jelas sampai sekarang. Program itu banjir kritikan. Tidak tanggung-tanggung. Kritikan juga datang dari Menteri PUPR. Saat itu, Pak Basuki mempertanyakan soal konsep dan pelaksanaan naturalisasi sungai. Jawabannya tidak pernah jelas, dan hingga sekarang tidak pernah ada kabar kelanjutan program ini. Di mana penjelasan kepada publik atas kritikan yang diterima. Entah apakah publik mendapatkan edukasi gratis tentang naturalisasi sungai. Tentu saja tidak. Apakah kritik didengar sehingga pelaksanaan program jadi lebih baik? Tidak juga. Karena naturalisasi sungai tidak pernah berjalan. Ini baru satu contoh program. Masih banyak program Anies yang banjir kritikan, mulai dari sumur resapan, monumen bambu, monumen batu, Formula E,
hingga pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS. Apakah ada tanggapan dan penjelasan soal program-program yang dikritik itu? Tidak ada. Anies bersama jajarannya diam dan tetap berjalan sesuai keinginan mereka. Karena itulah Anies seperti menampar muka sendiri. Dia fasih berteori tetapi tanpa bukti. Mungkin memang ini keahlian Anies. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Francis Arianto. Bagaimana menurut Anda?